Ini aja. Ya, Pak. Kalau gitu gini terus, aku mau cerita kesejarahannya dulu nih. Oke, boleh pilkada nih, Pak. Ya. Jadi pemilihan kepala daerah ini adalah merupakan buah dari reformasi. Betul. Jadi reformasi dari era Orde Baru, kemudian berubah menjadi era reformasi. Nah, kemudian terjadilah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita. Kemudian terjadi pula perubahan dari kedaulatan negara berubah menjadi kedaulatan rakyat. Nah, wujud nyatanya perubahan dari kedaulatan negara ke kedaulatan rakyat diantaranya adalah berkenaan dengan masalah pemilihan presiden. Dulu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dulu MPR itu adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah reformasi terjadi perubahan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Termasuk diantaranya bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya dua periode. Nah, khusus berkenaan dengan pilkada, memang di situ tidak sama seperti pemilihan presiden. Di situ hanya dikatakan sebagai dipilih secara demokratis. Nah, pada saat kami membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pilkada yang bergabung dengan Undang-Undang Pemda, itu perdebatan kami sengit itu. Karena dulu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Zaman Orde Baru. Dan kemudian siapapun yang menjadi gubernur itu tergantung Binagraha dulu. Kalau Binagraha bilang Petrus yang jadi kita. Siapapun yang ada di Sumatera Utara itu nggak bisa apa-apa. Betul. Petrus Tampu Bolon yang akan menjadi gubernurnya atau menjadi bupatinya atau menjadi wali kotanya. DPRD apa? Ya cuma mengetok. Karena memang kondisi politik kita seperti itu. Tetapi setelah era reformasi terjadi perubahan, di mana kedaulatan negara diserahkan kepada kedaulatan rakyat, dan kemudian juga pemilihan gubernur disamakan dengan pemilihan presiden. Jadi melalui pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, ini apa? Artinya ini memberikan hak otonomi kepada rakyat. Di dalam rangka untuk memilih siapa pemimpinnya yang mampu untuk mensejahterakan, yang mampu untuk memakmurkan rakyat, serta mampu untuk membangun daerah itu. Jadi kalau misalnya daerahnya itu tidak terbangun dengan baik, rakyatnya tidak sejahtera, rakyatnya tidak makmur, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Karena kamu sudah diberikan kesempatan oleh undang-undang, sudah diberikan kesempatan oleh aturan yang berlaku untuk memilih pemimpinmu, ternyata kamu tidak mampu memilih pemimpinmu dengan baik, dengan benar, dan dengan adil. Kalau kita memilih pemimpin itu bukan berasalkan, si Petrus dari Sumatera, si Petrus dari ini, si Petrus dari itu. Tidak. Tetapi yang dilihat itu cuma satu, bahwa yang paling cocok membangun untuk daerah A ini, untuk daerah B ini adalah si Petrus Tampu Bolon. Kenapa? Petrus Tampu Bolon. Karena dia punya kompetensi. Karena dia punya kapabilitas. Dan dia punya kepedulian. Dan kami tahu bahwa kalau ketemu dengan Pak Petrus itu gampang. Dengan WA saya dijawab. Dengan SMS saya dijawab. Kalau mau janji dengan kopi daring, tinggal menentukan waktu, gitu loh. Dan siap. Betul. Nah, artinya apa? Ini kan komunikasi. Memang undang-undang itu mengatur sedemikian rupa agar komunikasi dan relasi antara pemimpin dengan rakyat itu menyatu, gitu loh. Tidak ada jarak. Nah, ini makna dari yang namanya pemilihan langsung. Apakah itu presiden,
apakah itu kepala daerah, sampai kepala desa, itu juga demikian. Tetapi kalau kamu memilih pemimpin kamu tidak didasarkan pada apa yang tadi saya sampaikan, jangan menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena andil kamu juga ada gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Makanya kan bagus sekali. Pemilu pilkada kita ini kan azasnya bagus sekali, Petrus. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya apa? Tanpa melalui orang lain. Ya. Umum apa? Siapapun. Ya. Sepanjang dia memenuhi persyaratan, monggo. Bebas. Tidak ada lagi penekanan. Ya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi money politik. Dia bebas. Ya kan? Langsung umum bebas. Jujur. Ya Petrus jujur. Saya memilih teras karena saya melihat bahwa teras memang bisa. Gitu. Ya kan? Ya. Adil. Ya adil tidak melihat siapa dia, siapa kamu. Ya. Saya secara adil menyatakan, walaupun Petrus adalah beragama Kristen, kemudian dia memilih misalnya dari agama lain, atau dari orang yang Muslim, memilih juga ini kan nggak ada masalah. Ya. Sepanjang kualitasnya betul-betul untuk membangun. Nah, pemilihan umum, presiden, wakil presiden, termasuk juga legislatif, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Itu maknanya itu. Jadi kedaulatan negara yang dulunya ditentukan oleh negara, siapa yang menjadi pemimpin, sekarang dilimpahkan kepada rakyat. Ya. Dan itu hak loh. Betul. Dan itu hak. Dan memang ya hak itu kan bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan kan. Ya. Kalau Petrus bilang, aku nggak cocok lah, misalnya, tapi janganlah itu kan. Aku golput lah ya. Janganlah. Bagaimanapun kan kita berupaya lah. Ya. Tapi gini Pak, kalau kita melihat kan proses-proses pilkada ini memang menciptakan pemimpin ya. Pemimpin-pemimpin yang kita anggap bisa dan mampu dan layak gitu loh, untuk memimpin suatu daerah, baik itu tingkat desa sampai kabupaten, kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin tanyakan di segmen kita itu Pak, sebenarnya kekhawatiran saya Pak sebenarnya. Mengapa saya berpikir begitu? Karena gini, 2019 kita melaksanakan pileg Pak, pileg pilpres ya, berbarengan dengan no COVID. Tidak ada COVID Pak di situ di masa itu. Itu korban 500 sekian Pak. Nah, maksud saya apakah pilkada di tengah COVID kali ini bagaimana kita bisa sepertinya apakah seperti pemerintah membiarkan dan tanpa ada memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat sehingga diberikan dan ditetapkan tanggal sekian gitu sebenarnya. Gimana sih Pak sebenarnya? Iya. Komite 1 di PDRI. Ya. Jadi semasa saya masih jadi ketua komite 1. Ya. Saya mengundurkan diri terus. Karena apa? Karena saya tidak bisa mendampingi acara-acara yang harus fisik. Oke. Jadi daripada saya bilang saya menyakitkan orang lain, lebih baik udah saya bilang saya nyerah deh. Nah, semasa saya jadi ketua komite 1, komite 1 itu berpendapat bahwa sebaiknya pilkada tidak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Karena kami mempelajari pada saat itu, baik dari WHO maupun dari beberapa negara yang pada saat itu terpapar oleh pandemi COVID-19 ini, itu ada serangan gelombang 1, ada gelombang 2. Pada saat itu masih belum gelombang 3 nih. Ini sekarang malahan katanya sudah masuk gelombang 3. Sudah masuk gelombang 3. Kami pada saat itu mengkhawatirkan itu. Kemudian kedua, pada saat itu, pada saat bulan Juni, Juli, itu belum ada satupun negara yang mendeklar mereka menemukan vaksin. Ini vaksin kan baru diketemukan setelah Juni ya. Nah, kami bilang, belum ada satupun negara yang berani untuk menyatakan bahwa
ada vaksin, ada vaksin yang mampu untuk mengurangi dampak dari pandemi ini. Nah, kemudian kan saya dijawab dengan kejadian di Wuhan. Ya, betul. Wuhan kan daerah pertama yang kena. Ya, betul. Tetapi dia daerah pertama juga yang berhasil. Ya. Saya bilang nggak bisa apple to apple. Kehidupan mereka itu adalah sosialis. Ya. Kendati pun sosialis juga ada kombinasi kapitalisnya kan. Ya, betul. Dan mereka itu tunduk dan patuh. Kalau mereka dibilangi jangan keluar, mereka nggak keluar. Betul. Kalau mereka keluar dipukul dia. Malahan mungkin ada yang lebih dari dipukul lagi. Ya. Dan kemudian rakyat-rakyat dari negara-negara lain pada saat itu dibiayai oleh mereka untuk bisa pulang ke negaranya. Ya. Masih ingat Petrus? Ya. Yang pelajar kita yang berapa pesawat itu yang ya, mereka masih ingat, Pak? Dari bukan hanya negara kita. Yang mereka negara lain yang mereka juga banyak di Kepri ditetapkan, Pak, ya, di Kepri mereka dibuat ya, di Kepulauan Riau. Kenapa? Kalau tidak salah mahasiswa itu yang dari luar negeri di Kepulauan Riau, daerah Anambas apa Natuna di situ mereka dibuat. Iya, betul. Di karantina dulu kan. Di karantina sementara, setelah mereka aman baru mereka boleh ketemu dengan keluarganya masing-masing, orang tuanya. Beda, saya bilang, kondisinya. Nah, kemudian tapi ya karena pemerintah dan DPR RI berpandangan bahwa bagaimanapun ini adalah kalender ketatanegaraan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian ada lagi alasan yang saya bantah. Berkenaan dengan masalah banyaknya terjadi pejabat kepala daerah. Saya bilang itu nggak ada masalah. Saya pernah merasakan itu, saya bilang. Kalau yang diurus oleh pemerintah pusat, itu pun hanya untuk provinsi. Berarti nanti harus ada eselon 1. Betul. Yang dari pemerintah pusat. Itu pun tidak sekaligus karena cuma ada 9 provinsi kan yang mengadakan pilkada. Sedangkan 261 kabupaten kota itu, saya bilang, itu pejabat bupati dan pejabat wali kotanya itu urusan dari daerah. Malahan saya bilang, saya ini punya pengalaman. Betapa sukacitanya, saya bilang, eselon 2 di daerah, kemudian dipercayakan jadi pejabat bupati, itu kendurinya, selamatannya itu bisa berminggu-minggu, saya bilang. Itu kalau di kampung saya bilang sambil bercanda aja, itu satu kampung heboh. Si A jadi pejabat bupati. Bahagia kan keluarganya. Bahagia. Dan satu lagi saya bilang, kumnya mereka, riwayat hidupnya mereka, ada tambahan. Pernah jadi pejabat bupati kabupaten ini, pernah jadi pejabat wali kota di kota ini. Saya bilang itu langsung naik itu rankingnya. Itu kalau pensiun, saya bilang langsung itu E, bukan D lagi. Iya, jadi itu adalah, saya bilang, bayangkan 261 daerah, kabupaten kota, itu akan bahagia karena akan melahirkan pejabat, bupati, pejabat, wali kota. Tapi ya itulah. Karena mungkin udah keputusannya itu, nah karena kita ini adalah negara demokrasi, apapun yang menjadi keputusan pemerintah, ya harus kita terima. Nah, masalahnya nanti, kalau terjadi, kita berdoa, jangan sampai terjadi, Petrus. Jangan sampai terjadi gelombang atau ledakan-ledakan ini. Nah, satu-satunya adalah apa? Dengan melengkapi dengan APD. Jadi 3M, kemudian 3T, itu harus dilaksanakan oleh KPU dengan baik. Karena sekarang yang bertanggung jawab di daerah itu adalah KPUD. Jadi kalau misalnya di daerah itu banyak yang terpapar, banyak kejadian-kejadian, ya mohon maaf saya bilang, KPUD ya dan Bawaslu ya juga harus ada tanggung jawab dong, saya bilang. Karena apa? Karena kalau berdasarkan PKPU,
peraturan dari KPU itu kan harus lengkap itu. Iya, betul. Termasuk juga ini yang di TPS. Iya. Yang di TPS itu katanya harus di-swab loh. Betul. Nggak boleh di rapid, nggak boleh rapid test saja. Jadi harus di-swab. Jangan sampai mereka terpapar ya. Karena nanti berakibat kepada si para pemilih ini kan. Iya. Dan kemudian juga peralatan tidak seperti yang biasa, Petrus. Nah, kalau misalnya ini saya minta bantuan sama kalian nih. Iya. Memang tim-tim saya juga saya suruh turun nih ke TPS untuk melihat sejauh mana TPS itu konsisten mengeterapkan ini prokes, protokol kesehatan. Jadi Pak nanti kan ada ini pengawasnya ya. Saya bilang pengawas kan bisa aja lengah. Nah, sekarang bantulah teman-teman terus. Ya. Siap. Sebarinlah itu. Ya bukan apa-apa, kita menjaga agar jangan sampai menjadi terpapar kan. Iya, Pak. Tapi kadang gini juga Pak, yang kita lihat adalah di saat pelaksanaan pilkada juga kan banyak juga calon-calon yang terkena juga. Banyak juga calon-calon yang terkena COVID gitu Pak. Iya, betul. Nah, ini yang saya bilang ini saya sudah tulis ini jauh sebelum pilkada dilaksanakan dan juga Bapak juga masuk di webinar kita berapa kali mengenai pilkada. Yang dimana kita yang fokus untuk penundaan pilkada pada waktu itu. Tapi karena seperti Bapak katakan bahwa sudah keputusan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat dan rakyat pastinya harus mengikuti keputusan itu. Permasalahannya begini Pak. Ini kemarin kita buat survei Pak. Masalahnya. Kita buat survei karena kita pengen cek sih di masyarakat ini bagaimana sih COVID di tengah-tengah masyarakat ini di saat pilkada. Jadi dalam kita buat survei itu pertanyaannya sama saja seperti apakah memilih dan segala macam, siapa yang akan dipilih segala macam. Terus di pertanyaan terakhir, jika angka COVID semakin meningkat, apakah Anda akan memilih? Dari 2.000 orang sekian Pak, 80% bilang tidak akan memilih. Ya, kenapa? Dia lebih mementingkan keselamatan dirinya kan? Iya. Dan itu hak asasi dia terus. Kamu tidak bisa dengan kekuatan dan kekuasaan kamu, misalnya kamu adalah sebagai KPU atau Bawaslu, atau taruhlah sebagai pemerintah, taruhlah sebagai aparatur penegak hukum. Kamu tidak bisa memaksakan. Kenapa? Lu berjurdil itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Betul. Kalau dia bilang 80% bilangnya saya takut, ya udah. Mau apa? Iya kan? Nah, itulah yang salah satu kekhawatiran Komite 1 di PDRI berkenaan dengan masalah kualitas. Jangankan ada pandemi terus. Tanpa ada pandemi pun kualitas pemilih kita itu rendah sekali. Betul, sepakat Pak. Iya kan? Itu rata-rata di bawah 70%. Ini kan prihatin. Itu dalam keadaan yang normal. Oke loh. Normal. Ini apalagi sekarang dalam keadaan pandemi. Nah, yang akibatnya apa terus? Kalau pemilih, apalagi pemilih-pemilih yang potensial, kemudian pemilih-pemilih yang betul-betul objektif, ini akan menghasilkan kepala daerah yang tidak kita harapkan kan? Iya, betul. Yang di awal kan tadi saya cerita. Apa yang menjadi idealisnya pilkada atau pemilu ini kan? Betul, ya Pak. Itu. Jadi ya kita karena memang sudah diputuskan ya kita berdoa aja lah terus. Biar pemilih tetap sehat, penyelenggara pun juga tetap sehat. Tapi kalau misalnya pemilih juga merasa bahwa dia tidak aman, ya Presiden kan bilang bahwa keamanan adalah merupakan hukum yang tertinggi kan? Iya, betul. Nah, kalau Presiden aja udah bilang begitu, apa rubahnya kan? Kita ikutin aja perintahnya. Ya, tapi mudah-mudahan ini ada jalan yang terbaik lah. Iya.
Ya ini kan itu hanya kekhawatiran sih Pak, kekhawatiran kita pemuda karena kita melihat juga angka COVID tidak pernah turun-turun di Kalteng masalahnya. Di mana-mana terus. Tidak pernah turun, selalu tambah dan tambah dan tambah. Kan Novia kemarin juga kena Pak, COVID. Si siapa? Novia kena COVID Novia kemarin. Kena COVID kemarin. Sekarang? Sudah seminggu yang lalu kan dia diisolasi asrama haji, terus akhirnya dia di swab lagi, nggak COVID lagi, negatif. Tanggal 30 kemarin dia keluar, 30 kemarin Oktober. Tapi tetap inilah dia bilang dia. Tetap di rumah. Tetap mandiri dah. Mandiri. Isolasi mandiri juga. Karantina mandiri. Kemudian ini sampaikan ini, minum air panas lah. Iya Pak, iya. Ini sama makanan, jangan sampai itu. Makanan itu tetap dijaga itu. Kadang-kadang kan mereka nggak ada selera katanya. Betul. Kena liurnya pahit gitu ya. Sampaikan terus. Iya Pak. Indra penciuman terkadang juga nggak bisa mencium rasa, mereka nggak tahu. Nggak ada rasa. Iya. Itu sih makanya saya bilang beliau kan kita nggak tahu COVID ini siapa yang bawa gitu loh. Dan kecuali kita tes semuanya masyarakat Kalteng ini, baru kita tahu kan. Ini kan kita tidak tes masalahnya semuanya. Ya mungkin ya. Itu sih makanya. Ya itu yang 3T tadi. Iya betul. Tracing, tracking, treatment itu. Dan itu kan tidak mampu lah kita. Betul. Kita akui itu. Sekarang kan 2,6 juta ya penduduk kita. 2,6 juta penduduk kita. Iya. Berat itu. Apalagi dengan infrastruktur yang maksudnya jarak itu jauh kan. Iya. Jarak jauh. Iya. Ini yang saya paling khawatir nih dalam minggu-minggu tenang ini, orang-orang yang dari kota turun ke desa, ketok-ketok pintu gitu kan. Waduh. Petrus langsung ketawa lah itu. Petrus. Iya, Pak. Untung aku udah di DPD ya. DPD, betul, Pak. Jadi bendera aku cuma satu merah putih. Merah putih, betul, Pak. Aku juga kan kemarin DPD juga Pak Sabam kan yang kita kemarin staff itu. Oh itu ya. Di Jakarta dulu kan kemarin. Iya bener lah. Aku lebih ambil posisi pemuda itu yang bisa mencakup banyak orang lah, nggak usah kotak-kotakan gitu. Lebih bagus sih. Tapi, ya kalau mengenai masalah pilkada aku cuma bisa sampaikan itu terus. Tapi anjuran Bapak kepada masyarakat Kalimantan Tengah kira-kira mengenai pilkada ini Pak. Maksudnya khusus untuk di tengah pandemi ini Pak. Iya. Saya sederhana aja bilang bahwa itu memang adalah hak dari setiap warga negara yang memang memenuhi syarat. Tetapi karena ini adalah hak, ya tentunya kita juga tidak bisa berbicara banyak. Saya tidak akan bisa banyak mempengaruhi Petrus. Betul. Karena itu apapun yang Petrus lakukan itu haknya Petrus gitu loh. Tapi ya kita harapkan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi suatu hal yang membuat masyarakat itu makin terpapar. Itu aja. Nah caranya adalah apa? Yaitu dengan 3M. Pertama kita pakai masker, jangan lupa. Dan kemudian kita juga harus mencuci tangan. Dan kita juga jangan lupa menjaga jarak. Dan jangan sampai lupalah itu. Karena bagaimanapun setelah kita melakukan kegiatan apapun, termasuk juga diantaranya ke TPS ya, itu kan kegiatan. Jadi kebetulan ini TPS ya sama dengan kegiatan kita juga yang lain kan. Kalau kita ke pasar kan juga begitu Petrus. Betul. Jadi dan kita juga harapkan kepada para penyelenggara ya jangan mentolerir protokol kesehatan. Betul. Jadi apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah ditentukan itu diterapkan betul-betul. Jadi seketika orang sudah mau datang, kemudian seketika dia diberikan formulirnya, ketika dia mencoblos, ketika dia memasukkan itu balotnya itu, kemudian seketika dia tinta, ya. Jadi itu harus diperhatikan betul-betul dengan prokes, betul. dengan protokol kesehatan. Nah itu bantulah terus, siapa teman-teman. Aman ya? Pasti. Tetap kita sosialisasi mengenai tentang protokol kesehatan. Tapi satu lagi Pak, ini kan pilkada sudah selesai dan masa tenang saat ini. Ya selama 2 bulan ini urat kita kan naik semua nih Pak. Urat kita naik semua. Pesan Bapak kepada yang
baik pemuda dan masyarakat Kalimantan Tengah ketika sudah selesai pilkada ini dan sudah ada terpilih dan segala macam itu, apa pesan Bapak nih untuk supaya tidak media sosial jangan panas-panas lagi gitu loh Pak? Masa tenang ini kan dimaknai untuk memberikan kesempatan kepada setiap pemilih untuk berpikir secara tenang siapa yang paling tepat untuk menjadi kepala daerah. Nah, kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa rasionalitas kita, dan kita juga diberikan pandangan-pandangan kita yang objektif, dan saatnya lah bagi kita untuk merenung dengan melihat 5 tahun ke depan dari daerah kita, maka kita juga harus berani untuk menentukan siapa yang tepat untuk menjadi pemimpin kita. Karena pemimpin ini selalu berada di depan, dan pemimpin ini selalu hadir. Karena dia adalah selalu pemimpin itu tidak pernah di belakang. Dan dia tidak pernah takut terhadap kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dia selalu berada di tengah-tengah rakyat. Dan dia adalah juga bagian penyejuk dari keadaan yang panas. Dan dia juga adalah menjadi orang yang betul-betul panutan di dalam rangka untuk kehidupan. Yaitu karena pemimpin, resikonya jadi pemimpin dia itu. Ya sama yang seperti saya lakukan lah Petrus. Saya manusia Petrus. Jadi saya juga punya kelemahan. Nah, harapan saya itulah yang dilakukan, dan tentunya gunakanlah hak itu dengan baik, dengan benar, dan laksanakan itu sebagai warga negara yang baik. Hanya itu ya terus ya. Apalagi ini minggu tenang, kita buat tenang-tenang aja deh. Iya, makanya supaya kita ini tenang lah, nggak usah uratnya diturunin. Ya, udah selesai kita. Karena tanggal 9 hari Rabu udah tanggal 9 sudah memilih, silahkan teman-teman memilih. Betul, nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Pilkada juga nggak kerasa. Jadi terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Ya, saya terima kasih juga ini kepada aparatur penegak hukum yang sekarang ini tentu bertugas dalam rangka untuk menjaga keamanan. Dan di samping menjaga keamanan juga tolong jaga kesehatan dari masyarakat. Betul. Jadi jangan sampai hanya dilihat dari sisi keamanan, tapi juga yang paling penting adalah kesehatan masyarakat. Betul. Dan kepada masyarakat, marilah gunakan minggu tenang ini dengan baik, dengan benar, dan lakukanlah itu dengan adil. Dan kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar siapapun yang kita putuskan itu adalah betul-betul bermanfaat untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk kepentingan daerah. Kita junjung siapapun nanti yang jadi pemenang, dan kita harapkan bendera merah putih berkibar dengan jaya di Kalimantan Tengah. Saya rasa itu, Petrus. Terima kasih. Thank you. Saya akan tutup. Sama-sama. Saya akan tutup ini Pak. Terima kasih buat Pak Teras yang sudah menjadi narasumber luar biasa. Saya janji 1 jam, ini udah hampir mau sejam lewat, dan jam lewat hampir 2 jam kita berbicara, luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Kita akan tayang di YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk tanggal 9 nanti mari kita sama-sama menggunakan hak pilihnya, tapi tetap kamu paling banyak berapa Petrus di YouTube kamu? 2.900 Pak menonton. Ya mudah-mudahan bisa 5.000 ya. Amin. Supaya itu sih Dan malahan mungkin bisa lebih 5.000. Lebih. Harapannya 100.000 sih Pak. Oh mantap. Gak apa-apa lah. Ya, 30. Kalau bisa 200-300 sih. Kalau 1 juta susah Pak gitu. Bisa juga. Bisa juga. Saya cuma ambil 100.000 dari suara Bapak aja. 30% suara Bapak DPD kan. Oh, kalau suara DPD saya lebih. 300 sekian kan Pak? 349, hampir 350.000. Saya ambil 30%-nya aja Pak. Kamu rendah hati sekali Petrus. Ya Pak, selalu memulai dari hal yang kecil saja Pak. Kalaupun dapat yang besar ya anugerah dari Tuhan lah. Oke, terima kasih Petrus. Saya juga terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak. Dikasih kesempatan untuk ngobrol di siang hari ini tanpa terasa 1,5 jam kita ya. 1,5 jam. Enak sih kamu ini ngebawain saya juga lancar gitu loh. Jadi saya suka lupa.
Padahal saya tadi harus banyak menjawab apa yang kamu tanya. Ya, menurut saya juga memang sebenarnya pengen mengetahui menceritakan kepada teman-teman bahwa Pak Teras Narang itu juga mengalami apa yang kita alami. Jadi kita juga bisa memiliki kesempatan seperti beliau untuk anak-anak muda. Maksud saya lebih arah ke sana sih Pak sebenarnya. Oh, makasih Petrus. Gitu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya Pak, sangat bermanfaat bagi Kiranti. Saya juga coba share kepada nanti kita cari topik lain lagi Petrus. Ya Pak, aman. Oh, atau begini, nanti kira-kira sebulan 2 bulan, Petrus bikin topik yang terkait dengan kendala kita, tantangan kita ke depan. Oke, siap. Baik, nanti saya coba resource dulu untuk Kalimantan Tengah. Tantangan milenial ke depan. Siap. Kita sharing, Petrus. Siap Pak. Oke, thank you Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Juga. Tetap semangat. Salam sehat ya. Salam sehat untuk semua kita semua. Oke. Thank you Pak. Makasih.